Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait modul 1, yaitu interface pengenalan AirMapper 7.0 dan Citra Landsat 8. Oke, selanjutnya perkenalkan dulu, nama saya Sahmalvin Najir dengan NIM 2605012 not 014 0129 dari kelas Oceanografi B 2020 dari Universitas Diponegoro. Baiklah, latar belakang dari pembahasan kita pada modul kali ini yaitu yang pada intinya bahwa sekarang penginderaan jauh itu sangat dibutuhkan, di mana efisiensi waktu dan keakuratan dari data yang bisa diperoleh itu benar-benar dibutuhkan, apalagi mengingat daerah Indonesia adalah daerah yang didominasi oleh kelautan atau perairan. Jadi penginderaan jauh benar-benar dibutuhkan di sini. Itu yang melatar belakangi kenapa praktikum kali ini dilakukan. Kemudian berikutnya di sini saya akan menggambarkan bagaimana komponen-komponen yang dibutuhkan dalam praktikan penginderaan jauh kali ini. Yang pertama meliputi software yang akan kita gunakan, yaitu AirMapper dan SIDAS. Kemudian yang kedua, satelit dibagi lagi menjadi 3 di sini, yaitu Landsat, IKONOS, dan Sentinel. Kemudian yang ketiga ada RGB. Yang keempat ada teknik interpretasi visual. Dan kemudian yang kelima ada geolink. Oke, berangkat dulu yang pertama nih. Yang pertama, apa sih penginderaan jauh itu sendiri? Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek. Jadi di sini bisa dua ya, yaitu antara ilmu dan seni. Nah, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan alat tanpa harus kontak langsung dengan objek, daerah atau fenomena yang akan kita gaji. Jadi penginderaan jauh ini intinya adalah dari jarak yang jauh. Nah, itu merupakan pengertian yang dikonsepkan oleh Lilesan dan Kafir pada tahun 1997. Kemudian, apa sih manfaat penginderaan jauh itu di bidang kelautan? Penginderaan jauh itu bermanfaat di berbagai bidang pada kelautan, misalnya seperti ada penelitian penutupan terumbu karang dalam suatu perairan. Yang kedua, mengetahui penyebaran vegetasi mangrove dalam suatu kawasan hutan mangrove. Kemudian yang ketiga, bisa mengetahui bentuk dan topografi dari pantai. Di dalam penginderaan jauh sendiri itu ada lagi yang dinamakan citra. Nah, citra ini bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu ada citra foto. Citra foto ini adalah gambaran suatu gejala di permukaan bumi sebagai hasil pemotretan dengan menggunakan kamera. Jadi citra foto dengan menggunakan kamera, sedangkan citra foto non-foto adalah gambar atau citra tentang suatu objek yang dihasilkan oleh sensor tanpa menggunakan kamera atau bukan menggunakan kamera. Kemudian masuk dalam modul kali ini, tujuannya apa aja sih? Yang pertama yaitu agar mahasiswa bisa mengetahui arti dan fungsi dari penginderaan jauh seperti yang dijelaskan tadi ya. Kemudian yang kedua ada mengetahui spesifikasi dari Landsat 8. Kemudian yang ketiga mengetahui dan mampu mengoperasikan software AirMapper 7.0 yang dapat membantu dalam proses pengolahan data hasil dari citra penginderaan jauh. Oke, lanjut ke berikutnya. Software penginderaan jauh. Apa sih software penginderaan jauh itu? Di sini dibedakan menjadi 2, yaitu antara AirMapper dan SIDAS. Nah, yang kita gunakan pada praktikan kali ini adalah AirMapper. AirMapper adalah sebuah software atau perangkat lunak dengan berbagai fitur yang dapat digunakan untuk mengolah data citra atau satelit. Jadi data di sini akan diolah melalui AirMapper. Kemudian SIDAS sendiri adalah paket analisis citra satelit secara komprehensif untuk memproses, menampilkan, dan menganalisa semua produk dari data satelit. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Tadi ya, satelit dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada Landsat, IKONOS, dan Sentinel. Tapi terlebih dahulu kita harus paham apa sih satelit itu sendiri. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi
dan rotasi tertentu. Nah, dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada Landsat. Landsat adalah sebuah satelit yang diorbit ke luar angkasa untuk mendapatkan citra bumi. Satelit Landsat ini pertama kali diluncurkan pada tahun 72 dan yang paling akhir itu adalah Landsat 8 yang diluncurkan pada tahun 2013. Sedangkan IKONOS adalah citra satelit yang memiliki resolusi spasial tinggi, ketelitian piksel serta meter untuk pankromatik dan 4 meter untuk multispektral. Kemudian yang terakhir adalah Sentinel. Sentinel merupakan data citra satelit yang diperoleh tanpa biaya. Jadi di sini gratis ya. Nah, yang kita gunakan di sini adalah Sentinel-2. Sentinel-2 itu citra dengan resolusi tinggi dengan swatch yang lebar, revisit di lokasi yang sama setiap 10 hari. Kemudian lanjut berikutnya ada RGB. RGB ini sendiri adalah singkatan dari red, blue, dan green. Nah, 3 model warna ini adalah warna yang dipakai untuk input device seperti pada scanner, output device seperti display monitor. Nah, nanti 3 warna ini akan digunakan sebagai input device atau output device. Kemudian dalam proses penginderaan jauh itu sendiri melalui air mapper tadi, ada yang dinamakan teknik interpretasi visual. Nah, penafsiran atau interpretasi secara visual ini, sebagaimana arti katanya, metode interpretasi yang didasarkan pada hasil penyimpulan visual terhadap ciri-ciri spesifik objek pada citra yang dikenali dari bentuk, ukuran, pola, bayangan, tekstur, dan lokasi dari objek. Kemudian yang berikutnya ada geolink. Geolink ini adalah menghubungkan 2 atau lebih window image dalam luar koordinat geografik. Hal ini berguna untuk visualisasi dari area geografik yang sama dengan tipe image yang berbeda. Jadi nanti bakalan ada 2 tipe image, kemudian kita akan menggunakan tipe image itu dalam satu kontrol. Apabila image sudah direstigrasi, maka image tersebut bisa dihubungkan secara geografik dengan window image yang lain. Dengan demikian, kita dapat mudah membandingkan atau melakukan tindakan terhadap 2 objek sekaligus. Dan ini menurut Sutanto pada tahun 86. Lanjut pada berikut, kita akan memasuki bagaimana sih tahap dari awal penginderaan jauh itu. Bagaimana tahapnya yang pertama kali kita lakukan adalah di sini saya akan menjelaskan bahwa kita di sini bisa melihat bahwa link atau website yang bisa kita gunakan untuk mendownload citra itu sendiri adalah pada ini globfish.usgf.gov. Jadi bisa melalui web. Nah, kemudian kita nanti akan menyasar bagian mana yang akan kita download. Nah, di sini ini adalah bagian downloadnya. Bagian mana yang akan kita download, kemudian kita cari bagian mana yang memang sedikit awannya atau tidak banyak awan, karena pada penginderaan jauh ketika awan itu banyak maka akan menutupi dari sensor itu sendiri. Nah, kemudian setelah kita ekstrak akan menghasilkan seperti ini. Ini adalah bentuk-bentuk citranya. Lalu kemudian berikutnya ada yang dinamakan proses penggabungan citra. Apa sih proses penggabungan citra itu? Jadi di penggabungan citra ini kita akan menggabungkan 2 atau lebih citra yang berbeda untuk menghasilkan citra baru. Nah, tujuan utama dari penggabungan ini adalah untuk mendapatkan citra satelit yang dapat memberikan data yang lebih terenhance, khususnya apabila digunakan ketika mengoreksi citra tutupan lahan. Kemudian berikutnya ada yang dinamakan cropping citra. Di sini adalah hasil dari cropping citra itu sendiri. Nah, hal pertama yang dilakukan sebelum cropping citra ini adalah memastikan sistem proyeksi dan datum antara data citra satelit dengan data vektor yang akan kita gunakan sebagai pemotong tersebut adalah sama. Jadi nanti kita harus pastikan itu dulu agar bagaimana cropping citra ini nanti bisa dijalankan. Cropping citra ini sendiri pada dasarnya dari kata cropping ini adalah sedikit memotong atau mengambil bagian dari yang ingin kita dapatkan secara lebih dekat. Kemudian masuk dalam bagian penajaman citra
komposit warna, dan teknik interpretasi visual. Di sini penajaman citra itu sendiri adalah peningkatan kontras warna dan cahaya dari suatu citra sehingga nanti bisa memudahkan kita untuk interpretasi dan analisis citra. Penajaman ini bisa dilakukan dengan RGB algorithm salah satunya ya. Kemudian yang menjadi komposit warna itu sebenarnya sudah termasuk dalam penajaman citra itu sendiri, dan teknik interpretasi visual sudah saya jelaskan tadi. Komposit warna itu masuk dalam bagian penajaman citra. Kemudian berikutnya ada yang dinamakan reading data value. Reading data value ini adalah fitur membaca isi dari data citra yang ada. Reading data value dibedakan menjadi ada self value for field, self koordinat, mengetahui jarak, dan mengetahui luas. Seperti yang kita lihat di sini sendiri ya, ini adalah bagian dari reading data value yang sudah kita baca. Ini adalah hasilnya. Secara sederhananya seperti ini. Kemudian lanjut berikutnya, ada yang dinamakan geolink. Geolink ini dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama itu saya jelaskan kembali bahwa geolink itu adalah menghubungkan 2 atau lebih window citra sehingga dapat dibandingkan satu sama lain. Jadi di sini pada proses geolink ini kita akan membandingkan satu citra, kemudian kita akan mengontrol citra tersebut sehingga gambar yang di sampingnya itu bisa bergerak dalam bersamaan. Nah, ini adalah geolink to window, di mana ketika kita geser di sini maka dia akan bergerak di sini, akan ikut bergerak seperti itu. Kemudian berikutnya, nomor 2 ada geolink to screen. Geolink to screen ini sebenarnya ini awalnya merupakan satu citra. Tapi ketika kita kontrol pada satu citra di sebelahnya, satu image-nya, ketika kita ingin menggabung kepada image sebelah, maka dia bisa tergabung gitu. Ketika di sini mungkin tampilannya berbeda, tetapi di sini tampilannya lagi bisa berbeda. Itu yang dinamakan geolink to screen. Penggabungan satu citra dalam 2 image. Kemudian berikutnya ada yang dinamakan dengan geolink to overview room. Nah, geolink to overview room ini di mana kita bisa bebas kayak gini, menggerakkan seperti anak panah ini. Kita menggerakkan titik-titik yang ingin kita dekatkan, kemudian di sebelah sini akan terlihat bergerak juga. Jadi itu adalah fungsi utama dari geolink tadi. Nah, di sini tampilannya bisa terlebih spesifik di sebelah sini karena memang kita kendalikan di sebelah sini. Mungkin itu dari beberapa tahapan yang akan kita gunakan dalam proses pengenalan RMapper ini dan Landsat 8 ya. Jadi akan saya simpulkan bagaimana sih dalam praktikum kita kali ini, modul ini. Yang pertama tadi kita harus mengetahui apa penginderaan jauh itu sendiri. Penginderaan jauh adalah suatu ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Intinya di sini kita melakukan mengambil citra penginderaan jauh dengan menggunakan sensor dengan bantuan wahana. Wahananya itu bisa seperti ada balon udara, bisa pesawat terbang, dan itu akan diterbangkan ke atas. Ketika diterbangkan ke atas, kita bisa mengambil citra dari bawah. Nah, kendala dari penginderaan jauh ini yang paling besar adalah tutupan awan, karena tutupan awan tersebut akan mempengaruhi bagaimana hasil dari citra yang akan kita peroleh. Kemudian kesimpulan kedua, di sini ada spesifikasi dari Landsat 8. Nah, Landsat 8 itu memiliki 11 band yang terdiri dari citra multispektral resolusi 30M, pankromatik resolusi 15M, dan thermal resolusi 100M. Citra pankromatik resolusi 15M biasanya digunakan untuk penajaman citra. Jadi mungkin sekilas begitu dari resolusi Landsat 8. Kemudian pengoperasian software RMapper untuk mengolah data penginderaan jauh saya rasa udah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama kita download citra, kemudian yang kedua
ada teknik penggabungan citra, kemudian yang ketiga ada cropping citra, yang keempat ada penajaman citra, komposit warna, kemudian ada teknik interpretasi visual, lalu kemudian yang terakhir adalah reading data value, kemudian ada geolink tadi, menggabung-gabung tadi. Oke, mungkin segitu saja dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ini sekilas tentang informasi dari saya. Oke, sampai jumpa dan semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih.